kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ajarilah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, membawa kedewasaan di dalam perjalanan rohani kami mengikuti Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Siapkan setiap hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menguraikannya, sehingga kebenaran ini boleh menjadi bagian penting dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi penderitaan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana berdamai dengan penderitaan. Ya. Damai menghadapi penderitaan. Tak dapat kita pungkiri bahwa penderitaan adalah bagian dalam hidup kita. Kalau saya boleh katakan seperti sahabat karib di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas daripada penderitaan. Sekalipun sebagai murid-murid Kristus, terkadang kita juga menghadapi penderitaan. Bahkan penderitaan yang kita hadapi mungkin ada kalanya lebih berat daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita menyingkapinya? Khususnya di masa pandemi ini, saya percaya penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi semakin berat. Bagaimana kita berdamai dengan penderitaan itu? Dalam arti kata, bagaimana sudut pandang kita terhadap penderitaan? Seringkali kita bertanya, apa yang Tuhan sebenarnya inginkan melalui penderitaan yang kita alami? Bagaimana kita bisa berespon terhadap penderitaan itu ketika penderitaan itu mendera hidup kita? Dan ketika kita mengalami penderitaan, kita perlu bertanya, hal apa saja yang dapat kita saksikan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat menguatkan saudara-saudari seiman kita di dalam komunitas kita sebagai murid Kristus. Mari kita mendasarkan kebenaran firman Tuhan ini pada kitab Ratapan pasal 3. Bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Mari kita membaca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian di ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Thomas Obadiah Chisholm adalah seorang yang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Kemiskinan keluarganya membuat dia tidak mampu menyelesaikan pendidikan. Sampai pendidikan menengah pun dia tidak mampu. Dan ditambah dengan kesehatannya yang tidak baik. Sejak muda dia sudah mendapati kesehatan yang tidak baik. Pada tahun 1903 dia dipercayakan melayani di satu gereja Metodis. Tetapi karena kondisi kesehatannya dan tekanan-tekanan di dalam pelayanan, dia hanya bisa melayani 1 tahun saja. Dan akhirnya dia tidak mampu untuk melayani selanjutnya. Karena kondisi kesehatannya yang sangat memburuk. Namun Bapak Saudara, dia tidak menyerah dengan keadaan demikian. Tuhan memberikan dia talenta untuk membuat puisi.
Dia punya pikiran-pikiran rohani di dalam puisi-puisi yang dituangkannya. Kurang lebih dia bisa menulis 1.200 puisi. Dan banyak diantara muncul di majalah-majalah keagamaan Kristen. Pada tahun 1923, satu puisi yang mencuat pada saat itu. Great is thy faithfulness. Besar kesetiaan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Itu berawal dari sebuah puisi yang dibuat oleh Chris Hom. Saudara, puisi itu dia katakan dia tulis berdasarkan kitab ratapan yang kita baca juga pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaanmu. Mungkin di antara kita akan mengira bahwa ada peristiwa besar di dalam hidupnya, sehingga dia bisa menciptakan puisi yang sangat menyentuh itu, dan dijadikan pujian sampai hari ini. Dan kita nyanyikan terus pujian ini, dan ketika kita menyanyikan pujian ini, sungguh pujian ini sangat menyentuh setiap pribadi kita. Tapi dia katakan tidak. Tidak ada latar belakang yang mendalam ketika dia menulis puisi ini. Puisi yang istimewa ini tidak ditulis dengan latar belakang kehidupan yang mendalam. Melainkan dia katakan hanya satu kesadaran akan kasih setia Tuhan yang dia rasakan setiap hari. Saudara, ada satu kalimat yang sangat menarik ketika dia menyatakan latar belakang penulisan puisi ini. Dia katakan demikian, saudara. Penghasilanku tidak besar. Setiap waktu karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun, aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya. Bahwa ia telah menunjukkan kepadaku banyaknya keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Baik saudara, sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Thomas Obadiah Chisholm. Dia katakan bahwa dia tidak pernah gagal mencatat kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Memang sejak muda sampai tua, hidupnya dipenuhi dengan sakit penyakit. Dia dapat memahami dengan tepat penderitaan hidupnya. Dan penderitaan yang dihadapinya ini, baik saudara, dia pakai untuk menjadikan berkat bagi banyak orang melalui puisi yang diciptakan dan diubah menjadi lagu sampai hari ini. Dan sampai hari ini juga kita bisa melihat kasih setia Tuhan melalui pujian yang diciptakan oleh Thomas Obadiah Chisholm. Baik saudara, ada kalanya penderitaan itu datang begitu kuat dan menyentuh pada ambang batas kemampuan kita, bukan? Pada saat bersamaan kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita. Dan itu sebagai bagian kehendak dan kasih karunia Allah. Ini saudara, kita tahu dengan keadaan-keadaan demikian ketika kita menghadapi penderitaan. Tapi betapa banyak kita yang terpuruk oleh karena penderitaan. Memang kecenderungan hidup manusia itu berusaha menolak rasa sakit, menolak rasa menderita di dalam hidup ini. Boleh dikatakan kita memang memiliki budaya untuk takut menderita. Sebisa-bisanya kita menghindari penderitaan daripada kita menghadapinya, bukan? Kita punya budaya itu dalam hidup kita bahwa kita takut untuk menderita. Penawar sakit dikatakan adalah bisnis besar di saat ini, saudara. Di apotek manapun kita bisa menemukan yang namanya Panadol, ya. Panadol sekarang itu berkembang menjadi jenis yang baru. Seperti yang kita tahu ada Panadol Extra, ya. Kemudian ada Panadol Rapid sekarang. Dia akan meredakan sakit itu dengan cepat. Kemudian ada Panadol Long Lasting. Dia akan menjauhkan rasa sakit itu lebih lama. Ada Panadol Back Neck. Dia akan menyembuhkan pada bagian tertentu saja, ya, untuk memberikan anti sakit. Saudara tahu bahwa penjualan obat-obatan penawar rasa sakit dan peralatannya itu mencapai 35 miliar dolar di dunia saat ini. Ini memperlihatkan kepada kita apa? Bahwa manusia mempunyai budaya untuk menolak rasa sakit, budaya untuk menghindari penderitaan. Namun demikian, Alkitab memperlihatkan kepada kita
Bagaimana Allah memakai pengalaman sulit dalam penderitaan untuk memurnikan umatnya, bukan? Seperti yang kita baca di dalam ratapan Yeremia ini. Kita tahu bahwa ini adalah satu ratapan tangis yang mendalam daripada Nabi Yeremia ketika Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Dan kita menyaksikan bagaimana Nabi Yeremia meratap, menangis terhadap apa yang dialami oleh umat Tuhan. Dengan bahasa puitis tentunya, Bapak Saudara. Dari pasal 1 sampai 20, Bapak Saudara bisa lihat bagaimana keluh kesah, ratap tangis daripada seorang nabi yang bernama Yeremia. Sungguh satu penderitaan yang tak tertahankan yang dialami oleh Yeremia, Bapak Saudara. Kalau kita bisa melihat di pasal 1 ayat 1, kitab itu dimulai dengan satu ratapan. Satu ratapan yang sangat tragis kalau saya boleh katakan demikian. Yeremia mengatakan bangsa Yehuda yang disebut dengan Putri Sion sekarang menjadi janda Sion. Putri Sion menjadi janda Sion. Satu perubahan yang sangat drastis yang dialami oleh bangsa Yehuda. Janda Sion yang dimaksudkan di sini adalah gambaran seperti seorang wanita yang punya suami ditinggalkan oleh suaminya. Dan ditinggalkan, dan kita tahu ini dalam konteks dia terbuang jauh. Bangsa Yehuda terbuang jauh daripada kota Yerusalem menuju kepada kota Babel. Saudara, Yerusalem adalah kota yang penting bagi umat Yehuda. Yerusalem pada saat itu adalah kota yang cukup maju dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekelilingnya. Mempunyai budaya yang maju. Orang Yahudi sangat bangga dengan kota Yerusalem. Karena kita tahu Raja Daud yang menjadikan Yerusalem itu menjadi ibu kota Yehuda. Tetapi pada saat itu kota Yerusalem luluh lantak. Tidak ada kebanggaan lagi. Sesuatu yang mereka bangga-banggakan, kota yang masyhur, kota yang indah, tidak lagi. Menjadi leruntuhan. Dan yang kedua, di kota Yerusalem itu ada bait suci. Bait suci juga menjadi satu kebanggaan bangsa Yehuda, khususnya dalam agamawi. Bait suci pada saat itu adalah bait suci yang dibangun Salomo. Kita tahu bait suci dicatatkan dalam Alkitab. Dibangun dengan kualitas bahan yang sangat baik, yang terbaik. Dan dikatakan bait suci adalah salah satu bangunan termegah pada zaman itu. Dan sekarang bait suci itu keagungannya, semaraknya tidak ada lagi. Semua tinggal leruntuhan. Baik saudara, penderitaan daripada umat Yehuda pada saat itu bukan hanya penderitaan fisik, bukan hanya soal kelaparan, suami mereka tewas karena perang, anak mereka diculik ke Babel. Bukan hanya itu, tetapi juga siksaan rohani bagi umat Allah pada saat itu. Bangsa Yahudi, bangsa Yehuda memahami Yerusalem adalah kota yang suci, yang teguh dan tidak mungkin dihancurkan. Tetapi dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat bangsa itu dihancurkan. Kemudian bait Allah adalah tempat kediaman Allah yang tidak mungkin diserang oleh musuh. Tapi nyatanya saat itu menjadi reruntuhan. Demikian pula mereka memegang janji Allah terhadap keturunan Raja Daud. Bangsa Yehuda adalah keturunan dari Raja Daud. Keturunan Raja Daud tidak akan pernah direndahkan. Namun kenyataan pahit yang harus mereka telan. Mereka menyaksikan sendiri kehancuran kota Yerusalem dan anak cucu mereka dibuang ke Babel. Saudara, kita bisa merasakan bagaimana pedihnya Yeremia, bagaimana pedihnya umat Yehuda saat itu melihat kehancuran Yerusalem dan bait Allah. Sehingga di ayat 19, tak heran kalau Yeremia menyerukan satu perasaan yang sangat menyedihkan. Dia katakan, ingatlah akan sengsaraku. Ingatlah akan sengsaraku. Ini berkata tentang apa yang sedang dialaminya. Yeremia sedang meratap tangis akan bangsa pilihan Tuhan yang tidak beranjak untuk bertobat, akhirnya Tuhan hukum mereka. Anak yang dikasihinya, mempelai yang dikasihinya, Putri Sion, kehilangan semaraknya.
menderita, hidup di dalam pembuangan. Saudara, Yeremia memakai kata penggembaraanku. Kata penggembaraanku di ayat 19 ini menyatakan kehilangan tempat tinggal. Semua lulu lantak, semua menjadi reruntuhan. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan, tidak ada lagi yang dipentingkan. Bahkan satu kalimat di situ, dua kata di situ, ipu dan racun. Itu dipakai oleh Yeremia untuk menyatakan betapa pahitnya hidup mereka. Ipu dan racun adalah tanaman rumput yang pahit dan berbisa. Itu beracun jikalau dicerupkan ke air, saudara. Kita lihat, Yeremia pakai itu untuk menggambarkan betapa hidup mereka di dalam sengsaranya. Saudara, bukan hanya itu saja, kalau kita melihat penulisan di dalam bahasa Ibrani pun menyatakan demikian. Saudara bisa perhatikan pasal 1 sampai pasal 4. Itu ayatnya, ya, khususnya pasal 1, 2, dan 4, itu ayatnya ada 22. Ya, ini bukan kebetulan. Tapi bagaimana penulis kitab ini menyusun di dalam bentuk akrostik dikatakan. Ya, di mana huruf Ibrani itu berjumlah 22 huruf. Dari alif sampai tau itu 22 huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti A sampai Z. Jadi setiap ayat dimulai dengan huruf Z. Ayat pertama huruf A, ayat kedua huruf B. Itu ada di pasal 1, 2, dan 3. Dan pasal 3 ini sudah berbeda. Ada 66 ayat. Artinya apa? Artinya satu huruf itu menempati 3 ayat. Ya, dari huruf berurutan itu, huruf abjad itu, A sampai Z itu. Khususnya di dalam bahasa Ibrani. Dan dikatakan ratapan pasal 3 ini adalah salah satu puisi terindah dalam Alkitab. Memang dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa melihatnya. Itu harus dibaca di dalam bahasa Ibrani. Ya. Karena dipenuhi dengan ungkapan bahasa yang puitis, kosakata yang indah, disusun sedemikian rupa. Penulisan sastra seperti ini dikatakan bagaimana penulis ini mengungkapkan kesedihannya, penyesalannya sepenuhnya. Jadi bukan hanya tentang keindahan dari sastra, tapi juga ada implikasi bagaimana ada kesedihan, penyesalan yang dituangkan dalam bentuk sastra. Saudara, kenapa dibatasi A sampai Z atau alef sampai tau di dalam huruf Ibrani? Karena kan hanya sebagai satu ungkapan untuk membatasi ratapannya. Supaya jangan menjadi raungan teriakan, rintihan yang tak terkendali. Kita melihat saudara, bentuk sastra ditulis demikian. Menyadarkan kepada kita bahwa penderitaan Yeremia dan umat Allah bukanlah penderitaan yang biasa-biasa saja. Mereka sungguh meratapi keadaan dan situasi hidupnya pada saat itu. Sehingga ayat 20 Yeremia katakan, jiwaku teringat. Jiwaku selalu teringat dan tertekan dengan begitu beratnya. Saudara, kita manusia adalah orang yang punya memori yang kuat terhadap rasa sakit, bukan? Kita lebih mudah ingat dan tidak mudah melupakan jikalau kita menghadapi keburukan yang ditimpakan pada kita. Ya, daripada kebaikan. Jadi lebih banyak kita lihat, lebih ingat jahatnya orang lain terhadap kita daripada baiknya orang lain terhadap kita, bukan? Karena manusia, kita punya natur demikian. Kita mempunyai memori yang kuat di dalam keberdosaan kita terhadap kesakitan, kekecewaan, bahkan duka cita yang tidak mudah dihapuskan. Tidak mudah, saudara. Yeremia juga mengalami hal demikian. Dia katakan ketika dia mengingat Yerusalem, dia mengingat bait Allah, dia mengingat umat Allah, dia selalu teringat, jiwanya tertekan begitu berat, jiwanya tertekan begitu berat. Saudara, saya ingat ada seorang istri hamba Tuhan. Dia punya 3 orang anak. Anak kedua, ketiga meninggal karena kecelakaan. Saudara, anak pertamanya meninggal setelah mengajar paduan suara dari satu gereja. Dia pulang, ya. Dalam perjalanan dia meninggal karena kecelakaan. Istri hamba Tuhan ini begitu sedih. Bertahun-tahun dia terlarut di dalam kesedihan itu. Setelah beberapa tahun kemudian, anak ketiganya, putri satu-satunya, ketika hari Minggu, seharusnya jadwal dia memainkan piano. Tapi dia pergi dengan temannya dan meninggal karena kecelakaan. Saudara, saya melihat, saya kenal betul dengan istri hamba Tuhan ini.
Bagaimana hal itu dia selalu teringat kalau kita ngomong sama dia, dia selalu bicarakan tentang kedua anaknya ini. Saudara, kita punya memori yang kuat terhadap kesakitan, penderitaan kita. Rasanya kita tidak mungkin lepas dengan bayang-bayang penderitaan yang kita alami. Saudara, memang tidak kita bisa pungkiri. Kerap kali ini muncul seperti halnya ratapan Yeremia. Dengan penuh dengan kesedihan mendalam. Apa yang dialami oleh kota Yerusalem dan umat Allah. Namun kita lihat, Yeremia tidak berhenti pada ratapan itu. Ini yang penting untuk kita perhatikan, saudara. Ketika kita mau berdamai menghadapi penderitaan, kita tidak harus berhenti dengan ingatan memori kita yang kuat tentang apa yang pernah kita alami, keburukan-keburukan dalam hidup kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana ada satu perubahan di ayat 20 dan 21. Yeremia di ayat 20 begitu fokus dengan masalah penderitaannya, dengan keadaan yang dialami oleh umat Allah. Tetapi kita lihat pada ayat 21, dia mengubah sudut pandangnya. Allah menjadi pengharapannya. Saudara perhatikan ayat 20 itu ada satu kata kerja, ku perhatikan. Di dalam teks Ibrani ayat 20 ini kata ku perhatikan itu bisa juga berarti ku kembalikan. Ya. Ada yang menerjemahkan ku kembalikan pada hati, ada yang menerjemahkan ku kembalikan pada pikiran, ya saudara. Jadi saudara, ketika Yeremia mengatakan, ya, jiwaku selalu teringat akan hal itu akan tertekan dalam diriku, tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Ya, kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris lebih banyak diterjemahkan pada pikirannya, ya. Tapi bisa juga diterjemahkan dari hatinya, ya. Dalam hal ini Yeremia mengembalikan apa yang mengisi hatinya, apa yang menguasai, apa yang dikuasai oleh pikirannya itu masalah penderitaannya, kemalangan bangsa Yehuda. Tapi sekarang dia mengembalikannya dengan harapan dalam Tuhan yang dia berharap akan mengubah suasana hatinya. Saudara, ketika Yeremia memiliki sudut pandang yang baru, pertama dia temukan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika kita membaca kalimat ini, akan dapat kita pahami bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dapat kita pahami bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Pada bagian ini memang ada isu tentang penggunaan kata kerjanya. Ya. Jikalau diterjemahkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, maka subjek dari kata kerja tak berkesudahan itu adalah kasih setia Tuhan, bukan? Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan itu kata kerja. Maka subjeknya adalah kasih setia Tuhan. Tapi menurut tata bahasa Ibrani, terjemahan ini sedikit meragukan. Karena subjek dari kata tak berkesudahan di dalam tata bahasa Ibrani-nya adalah orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu artinya kita atau kami. Jadi hal ini memang kurang tepat ya menurut beberapa orang memandang hal ini terhadap ayat ini bahwa kasih setia Tuhan itu subjek. Karena orang pertama jamak itu adalah kami, ya, bukan kasih setia Tuhan. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris NIV itu diterjemahkan kalau secara literal bisa begini: oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Perhatikan saudara perbedaan ayat ini. Ya, tadi kita belajar tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tetapi oleh karena pertimbangan penggunaan kata kerja ini, maka NIV menerjemahkan oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Saudara, jika kita mengacu pada terjemahan ini, maka ada satu makna yang kita bisa dapatkan. Bahwa Allah bisa mendatangkan sesuatu yang lebih buruk lagi bagi bangsa Yehuda. Ketika Yeremia menyadari itu, bangsa Yehuda telah memberontak kepada Allah, telah melawan Allah. Allah bisa mendatangkan yang lebih buruk, namun Yeremia bisa melihat yang tepat. Oleh karena kesetiaan Tuhan, maka mereka terus ada di topang sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi bagi mereka. Saudara, ini penting untuk kita melihat. Saat ini mungkin kita merasa kita menderita banyak kesulitan, tapi ingatlah, mungkin kita bisa menghadapi yang lebih buruk, tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan menopang kita. Ada 3 kata yang sinonim yang dipakai oleh Yeremia untuk menjabarkan kasih itu kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Ya.
Pada bagian selanjutnya kita perhatikan. Ada kasih setia, ada rahmat, ada kesetiaan. Saudara. Ada 3 kata ini kita melihat itu berkaitan tentang kasih semuanya. Ya, mengacu pada kasih. Tapi ada bedanya. Kasih setia Tuhan atau hesed itu adalah berkaitan dengan kasih di dalam perjanjian Allah. Jadi Tuhan bukan hanya mengasihi, tapi dia setia pada perjanjiannya. Ya, kasih setia Tuhan. Kemudian rahmat. Ya, rahmat itu adalah kasih juga, tapi kasih yang diidentikan dengan belas kasihan pada orang berdosa. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi orang berdosa dengan rahmatnya, dengan anugerahnya. Dan menarik, ada satu kata lagi yang berbeda dengan kasih setia, itu kesetiaan, emunah. Ya, itu adalah kasih yang lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan. Kasih yang permanen, sehingga kita dilayakkan bersandar pada kasih itu. Saudara bisa perhatikan, Yeremia memakai sinonim kata kasih yang hampir sama, tapi punya makna yang berbeda. Bagaimana Allah mengasihi kita dalam perjanjiannya. Dia setia, dia tidak ingkar janji. Allah juga mengasihi kita dengan rahmatnya, seperti belas kasihan pada kita yang berdosa. Kita yang selayaknya dihukum, tapi dikasihani. Dan kita lihat satu kata kasih, yaitu kesetiaan, emunah itu. Kasih yang mengarah kepada sesuatu yang pasti. Dia pasti mengasihi kita. Dia teguh mengasihi kita. Kasihnya tetap sehingga kita layak untuk sandarkan kasih itu. Saudara, betapa indahnya kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin adalah sangat salah kalau kita berkata Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Itu salah besar. Tapi kita bisa melihat ketika bangsa Yehuda menghadapi penderitaannya, Yeremia memperlihatkan bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam hidup mereka. Ya, saudara, kita lihat juga keterangan kasih itu Yeremia ungkapkan dengan 2 hal yang berbeda. Kasih yang tak habis-habisnya itu terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi itu 2 hal yang berbeda, Bapak Saudara. Ya. Apa yang terus-menerus ada belum tentu selalu baru bagi kita. Tetapi apa yang selalu baru itu akan terus-menerus ada. Saudara, kedua kata ini mencakup kasih Allah. Allah mengasihi kita terus-menerus dan selalu baru bagi kita. Yang kedua, sudut pandang Yeremia itu berubah ketika dia menemukan Tuhan itu adalah bagian di dalam hidupnya. Tuhan itu adalah bagian hidupnya. Saudara, ungkapan ini dipakai Yeremia jelas. Dia ingin membedakan antara Tuhan dan pemberian Tuhan. Ini saudara perhatikan, ya. Tuhan itu berbeda dengan apa yang diberikan kepada umatnya. Kepada Yeremia tentunya berbeda. Yeremia melihat itu berbeda. Ya, saudara, Yeremia dapat menemukan dengan sangat tepat Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Sehingga dia bukan lagi mengutamakan pemberiannya lagi. Ia mendapati Tuhan itu adalah sumber pengharapannya. Ketika dia melihat Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Yeremia sesungguhnya menyadari bahwa pemberian Tuhan itu hanya sementara. Tetapi Tuhan itu akan terus-menerus ada di dalam hidupnya. Mengapa bisa demikian, saudara? Kita perhatikan. Ketika dia memikirkan Yerusalem, dia memikirkan kota Yerusalem, dia memikirkan bait suci. Bukankah Yeremia mengingat pemberian Tuhan? Dia teringat dan begitu sesak melihat semuanya itu. Karena apa? Kota Yerusalem, bait Allah, rumah, harta, kekayaan itu telah hilang dan hancur. Tetapi ketika Yeremia bisa memfokuskan hal itu, sudut pandang yang baru dalam hidupnya, dia tidak melihat itu lagi, tapi dia melihat Tuhan. Saudara, betapa banyak kita hanya bisa melihat pemberian Tuhan. Kita jatuh dalam kekecewaan, kita jatuh dalam penderitaan. Hanya karena pemberiannya. Uang yang kita miliki, perusahaan yang kita ada, pekerjaan yang kita miliki, itu semua sementara. Dan itu tidak menjamin akan terus ada. Saudara, Yeremia bisa melihat itu. Dia punya sudut pandang yang baru terhadap itu. Ketika dia meratap, dia melihat meratap tentang pemberian Tuhan. Tetapi sesuatu diubahkan
Ketika dia melihat kasih setia Tuhan dan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Itulah yang memberikan Yeremia satu pengharapan. Bukan pemberiannya, tetapi Tuhannya. Sehingga dia penuh dengan keyakinannya berkata, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk hal ini. Seringkali orientasi kita hanya pemberian Tuhan. Jika semua itu hilang, jika semua itu diambil Tuhan, seakan-akan kita tidak berdaya lagi. Tidak. Hari ini kita diingatkan, masih ada Tuhan. Janganlah kita selalu berharap akan pemberiannya, tapi bagaimana kita berharap pada pribadinya, yaitu Tuhan. Memang pengalaman penderitaan itu tidak terlepas dari kehidupan murid-murid Kristus. Terkadang penderitaan itu membawa kita seakan-akan berada di tengah padang gurun yang panas, yang gersang, tidak ada pemandangan yang indah lagi dengan berbagai permasalahan dan penderitaan hidup kita. Itu bisa saja terjadi, saudara. Saya membaca satu kehidupan atau cerita kehidupan tentang seorang ibu. Dulunya suaminya adalah seorang pengusaha. Sampai satu titik dalam kehidupannya, suaminya meninggalkan usahanya. Mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Dia melayani. Saudara, ketika suaminya melayani keluar kota, 3 jam kemudian dia mendapat berita bahwa suaminya tabrakan dan meninggal. Saudara, dia begitu sedih. Dia coba untuk kuat. Dia coba kuat. Berapa bulan kemudian, saudara, rumah tangga anak perempuannya itu hancur dalam perceraian. Dia coba bertahan dengan demikian. Di saat bersamaan juga, anak laki-lakinya yang kuliah di semester terakhir itu muntah dan menggigil di kamar kosnya. Karena sakau. Dan didapati anak laki-lakinya itu pecandu berat. Kemudian direhablah anak itu. Setelah keluar dari rehab, kemudian dia ditangkap karena pengedar narkoba. Saudara, ibu ini mengalami ekonomi yang semakin susah. Tidak heran orang sekelilingnya sudah mulai mencemooh dia. Kamu kurang berhikmat sih, mengizinkan suamimu menjadi hamba Tuhan. Ya flashback kembali. Iya ya, kalau suami saya tetap pengusaha mungkin jalan hidupnya tidak demikian. Dan suaminya tidak meninggal. Dia semakin tertekan dan kesehatannya menurun. Dan dia diagnosa ginjalnya itu sudah semakin lemah. Dia mulai sering kambuh dan gagal ginjal. Pada saat di rumah sakit, di ranjang rumah sakit, dia memanggil nama suaminya. Bukan Allah. Dia memanggil nama suaminya, bukan Allah. Dia katakan, Tuhan, engkau kejam. Engkau kejam, aku tidak mau percaya lagi. Kau membuat semua terjadi dalam hidup saya. Saudara, dia bertanya, di manakah Allah di dalam penderitaannya? Saudara, itu mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, kita mungkin saja menghadapi penderitaan yang semakin sulit. Satu persatu penderitaan kita alami. Tapi satu hal, kita jangan kehilangan sudut pandang tentang Allah. Mari kita belajar untuk hal ini. Selanjutnya, kita lihat bagaimana Yeremia mengatasi persoalan dalam hidupnya. Ayat 26, ayat yang sangat indah. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, tentu diamnya Yeremia bukan berarti dia mengosongkan pikirannya. Dia kosongkan sehingga pikirannya menjadi hampa. Atau ini menjadi satu tindakan untuk relaksasi diri. Ya dia santai-santai karena sudah banyak masalah semacam kemelut. Ya lebih baik diam aja lah. Ya, tenangkan diri. Ya. Berbagai macam persoalan yang dihadapinya itu berat saudara. Sehingga saya pernah katakan bahwa Nabi Yeremia itu disebut nabi yang ratap tangisnya itu tidak bisa dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya.
Dia punya penderitaan yang sangat berat. Sehingga dia disebut nabi peratap, nabi yang menangis. Dan saudara, dalam keheningan ini membawa Yeremia, sekali lagi dia menaruh harap pada Tuhan. Saatnya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan memandang Tuhan itu sebagai sumber pertolongannya, bukan yang lain. Yeremia tidak selama-lamanya terjebak dengan gundah gulana kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tapi dia mengambil waktu tenang, dalam keheningannya dia menantikan pertolongan Tuhan baginya dan bagi umat Tuhan yang terbuang. Jadi, saudara, kita tahu setelah 70 tahun berakhir, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Mereka membangun lagi Yerusalem. Mereka membangun kembali Bait Allah pada masa Esra dan Nehemia. Saudara terkasih dalam Tuhan, cara efektif bagi kita bisa belajar, yaitu menanti dengan diam pertolongan Tuhan bagi kita. Nantikanlah Tuhan di dalam keheningan diri yang sepenuhnya yang mengarah kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Richard Foster mengistilahkan sebagai satu disiplin solitude, kesunyian, keheningan. Hari ini banyak orang takut dengan kesunyian, keheningan ya. Sunyi, sepi, menakutkan saudara. Tapi sesungguhnya menurut Richard Foster, ini ketika kita hening di hadapan Tuhan, itu sangat terkait tentang keyakinan kita kepada Allah dan kita mendengar suaranya. Keheningan itu bukan berarti tidak berdaya. Sebaliknya kita menjalani hidup dengan penuh kesesakan oleh berbagai ketakutan. Sehingga kita tidak pernah hening, diam dalam Tuhan untuk menanti pertolongan. Kita begitu khawatir, kita merasa kita bisa memegang kendali dalam hidup kita. Kita gerasak gerusuk sana sini. Kita tidak tenang. Saudara, satu hal yang baik yang dilakukan oleh Yeremia, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab itu jangan biarkan hidup kita dipenuhi dengan kesesakan yang menghimpit, kesibukan yang tiada berhenti, kekhawatiran yang membayang-bayangi, maupun penderitaan yang membuat kita terpuruk, sehingga kita tidak lagi ada ruang kosong bagi keheningan untuk meningkatkan relasi kita dengan Tuhan dan memberi ruang yang lebih besar agar Tuhan bekerja di dalam pergumulan dan persoalan hidup kita. Baik saudara, saya juga orang yang mudah panik kalau ada sesuatu, ya saya akui, ya. Tapi dalam hal ini sekali lagi saya juga diingatkan untuk belajar. Ya. Jangan terlalu panik ketika menghadapi segala sesuatu. Suatu masalah, sesuatu harus tenangkan diri. Ya, saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat, kita perlu akui, terlalu fokus kita dengan penderitaan. Bukannya Tuhan yang memiliki kasih setia, rahmat dan kesetiaannya yang tak pernah habis dan selalu baru tiap pagi di atas penderitaan hidup kita. Sebab itu, ketika kita menderita, sudah seharusnya lah kita memiliki sudut pandang bahwa kasih setia Tuhan itulah yang akan menopang kita di tengah segala kesulitan dan persoalan yang sedang kita alami. Memang hidup ini tidak akan pernah mudah dan kita tidak mudah akan terhindar dari penderitaan. Namun kasih sayang Tuhan tidak akan pernah lekang oleh kondisi dan waktu. Bertahanlah dengan tenang dalam aman di dalam kasih-Nya. Itulah yang memberikan kita pengharapan yang sejati. Berdamai menghadapi penderitaan. Kiranya sebagai murid-murid Kristus, kita tidak didorong untuk tidak takut lagi menderita. Melainkan kita melihatnya sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan kita menuju pengenalan akan kasih setia Allah yang semakin nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Apa yang sedang kita alami saat ini? Tapi kita ingat, ada kasih setia Tuhan yang terus boleh menopang kita. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Tiada kurang dan tidak berubah.
sempurna, dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang kuperlu telah Kusediakan. Besar setiamu kepadaku. Biarlah dengan hal ini, dengan besar setia Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan ketika menghadapi penderitaan. Kita tidak takut lagi menghadapi penderitaan, karena kita tahu ada Tuhan yang menjadi bagian hidup kita, dan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Tuhan, tolong kami. Seringkali kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tapi ketika kami jatuh di dalam penderitaan, kami serasa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami terpuruk dan terpuruk lebih dalam lagi dalam penderitaan. Kiranya kebenaran firman-Mu pada siang hari ini meneguhkan kami. Ketika kami menderita, kami memiliki sudut pandang yang benar tentang Allah, tentang kasih setia-Mu, tentang Tuhan yang menjadi bagian hidup kami. Tuhan, tolong kami jika saat ini hidup kami dipenuhi dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan. Relasi suami istri yang kian memanas, bahkan berujung pada perceraian. Tuhan, tolong kami. Pekerjaan yang semakin sedikit pemasukannya di masa pandemi ini seringkali membuat kami begitu khawatir dan takut bagaimana kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, ada kalanya kami merasa hidup kami ini begitu banyak masalah. Satu persatu masalah tidak pernah selesai. Selesai masalah satu, datang lagi masalah yang lainnya. Tuhan, mampukan kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berdamai dengan penderitaan yang kami alami saat ini. Kami bukan hanya melihat pada penderitaan kami, tapi bagaimana kami juga bisa menyaksikan Tuhan ketika kami menderita. Tuhan, menolong setiap kami. Tuhan, kuatkan kami. Kami sungguh-sungguh tidak berdaya, Tuhan. Di hadapan-Mu, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami bisa tegar, teguh menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.